Mari sama-sama kita berdoa ya. Siapakah kami ya Tuhan, sehingga Engkau mau mati bagi kami dan bahkan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Lebih daripada itu, kami juga diutus oleh Tuhan ke tengah dunia ini untuk menjadi agen-agen, duta-duta pemberita Injil yang menceritakan tentang betapa luar biasanya kasih-Mu ya Tuhan kepada dunia berdosa ini. Tuhan, biarlah sungguh-sungguh melalui pujian yang kami nyanyikan, kami diingatkan lagi kepada panggilan yang mulia ini, untuk kami boleh hadir di tengah-tengah dunia, untuk kami aktif, untuk kami bersungguh-sungguh memberitakan Injil-Mu kepada orang-orang di luar sana. Tuhan, kami juga mau mengakui betapa seringkali kami mengabaikan tugas dan panggilan yang mulia ini. Itu sebabnya ampunilah kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, kiranya melalui firman-Mu yang akan sebentar kami dengarkan melalui khotbah ini, kembali hati kami dibakar, kembali kami digairahkan untuk kami boleh memberitakan Injil lagi dengan giat. Tolonglah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah hadir, yang sudah duduk di tempat ini. Sebentar kami akan mendengar, membaca, merenungkan, dan meresponi firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, Roh Kudus, bantulah kami supaya kami boleh memahami, menangkap isi hati Bapa kepada kami. Kiranya kami juga boleh semakin mencintai kembali Yesus Kristus yang lebih dahulu mencintai kami sedemikian rupa. Roh Kudus, bukalah hati kami selebar-lebarnya dan curahkanlah firman-Mu itu sebanyak-banyaknya kepada diri kami. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu-satunya nama yang luar biasa itu, nama yang indah, nama yang lembut, nama yang perkasa, Tuhan Yesus. Kami semua sudah berdoa, sama-sama orang percaya yang siap dengar firman, kita katakan amin, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Saya juga ingin menyapa saudara-saudara seiman, jemaat yang mengikuti ibadah ini secara siaran langsung atau live streaming dari tempat atau rumah masing-masing ya. Selamat pagi, shalom. Kiranya kita sama-sama akan diberkati oleh ibadah maupun juga oleh khotbah kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, sebelum saya memulai pemberitaan firman Tuhan, izinkan saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena sejauh yang saya ingat ini adalah pertama kali saya melayani khotbah atau melayani mimbar di sini ya. Oh, pernah online ya satu kali. Oke, baik. Ya. Terima kasih koreksinya ya. Tapi karena memang onsite baru pertama kali ya, makanya tadi waktu saya menjejakkan kaki ke sini saya merasa ini kayaknya pertama kali begitu ya. Jadi saya senang sekali ya bisa berkesempatan ya. Berarti ini kedua kali betul ya. Yang pertama online, yang kedua adalah onsite. Sebetulnya sedikit info saja ya. Kakak ipar saya, Cihu ya, kalau panggilannya Cihu ya, kakak ipar saya dari pihak istri saya ya, itu pendeta Tan Ciokti ya, atau pendeta Hantex nama lainnya. Beliau itu pernah jadi gembala di GKR juga, tapi GKR yang di Gedong. Nah ya, jadi beliau itu adalah Cihu saya ya. Jadi saudara-saudara, kira-kira begitu kita bisa menyambung ya. Oke, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi tema yang diberikan gereja kepada saya pada pagi hari ini sebetulnya adalah beritakanlah Injil demi formasi komunitas penyembah ya. Jadi judulnya memang agak panjang. Nah, izinkan saya mempersingkat tanpa mengurangi tujuan dan esensi yang akan saya sampaikan. Jadi tema khotbah yang saya perpendek itu berbunyi pemberitaan Injil dan komunitas penyembah. Bolehkah kita ulangi bersama dengan suara yang keras? 3, 2, 1. Pemberitaan Injil dan komunitas penyembah. Wah, saya acungkan jempol bagi semangat saudara ya. Saya senang sekali dengan jemaat yang seperti ini. Walaupun jumlah kita nggak terlalu banyak, tapi kalau kita semangat, wow, ini luar biasa ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan sama-sama berbicara ya. Kalau dari judul ini ya, coba kita perhatikan pemberitaan Injil dan komunitas penyembah. Ya, maka di sini kita bisa mulai melihat ini ada dua hal yang penting, dua hal yang besar, katakanlah begitu ya. Kita akan bicara tentang misi dan ibadah ya. Misi dan ibadah. Nah, saudara-saudara, tadi saya sudah katakan bahwa ini adalah dua topik yang besar ya. Saudara, banyak sekali hal yang bisa dipelajari, yang bisa digali ya dari dua topik ini ya.
Bahkan kalau kita mencermati begitu ya, banyak konferensi, seminar, ya, pembinaan tentang misi maupun tentang ibadah, betul nggak? Ya, saudara-saudara, bahkan kalau kita lihat di sekolah-sekolah tinggi teologi begitu ya, STT, seminari, saudara lihat bahkan mereka punya penjurusan ya, yang khusus tentang misi ada ya, ada penjurusan khusus tentang ibadah bahkan ada juga. Ya, saya sempat melihat di YouTube dari GKR Teluk Gong ini, Pendeta Budianto ya pernah khotbah di sini ya, itu sahabat saya. Nah, beliau itu adalah pengajar di STTRI ya, jurusan MTH Ibadah. Perhatikan itu. Ya, jadi bahkan ada penjurusannya. Ini topik yang besar sekali, misi ibadah ya. Dan bukan hanya ini topik yang besar, saudara-saudara, kita sama-sama juga menyetujui bahwa topik ini penting. Betul apa betul? Misi ya dan ibadah. Ini dua hal yang sangat penting. Dua hal yang harus dimengerti dengan baik-baik oleh setiap orang Kristen, bukan hanya para pendeta atau rohaniwan ya, tapi kepada tiap jemaat. Kalau kita mengaku kita adalah anak Tuhan, kita orang Kristen, kita orang percaya, maka kita harus mengerti dua topik ini sekaligus. Dan bukan hanya mengerti, tetapi kita juga harus menjalankannya, melakukannya. Mengapa demikian? Karena dua topik ini sebetulnya diperintahkan oleh Tuhan. Ya, kalau kita bicara tentang misi misalnya ya, mari kita persempit sedikit. Misi bicara misalnya ya, kalau kita persempit tentang pemberitaan Injil begitu ya, walaupun kalau kita bicara misi sebetulnya lebih luas. Tapi kita persempit dulu deh ya, kita bicara tentang bagaimana kita menceritakan tentang Injil kepada dunia di luar sana, memberitakan Injil. Saudara tahukah ini diperintahkan oleh Tuhan? Setuju? Setuju? Oh iya. Kalau saudara baca di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, khususnya Perjanjian Baru ya, kalau dilihat itu kurang lebih ada 50 perintah di dalam Alkitab untuk kita bercerita tentang Allah kepada orang lain. Dan bahkan perintah yang terkenal itu keluar dari mulut Tuhan Yesus. Ya, di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, betul? Jadikanlah semua bangsa muridku, betul? Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, yang dikenal dengan amanat agung atau the greatest apa itu? Command, ya, the greatest command. Ya, commandment ya. Jadi perintah yang agung, amanat yang agung maksud saya. Ya, the greatest commission, the great commission, ya, amanat yang agung. Nah, demikian juga dengan ibadah atau penyembahan, nama lainnya, ya, worship, bahasa Inggrisnya, ya. Saudara, ini juga diperintahkan oleh Tuhan, bahkan lebih banyak lagi kalau saudara cari dalam Alkitab. Ya, setidak-tidaknya minimal ada 180 perintah tentang menyembah Tuhan dalam Alkitab kita. Bayangkan itu. Satu perintah saja sudah kita harus taati, betul nggak? Apalagi ini 180 perintah tentang menyembah. Saya belum menghitung perintah memuji Tuhan, itu ada 300 lebih. Memuji Tuhan, ya, itu ada 300 lebih. Nah, jadi sekali lagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa penting, betapa besar dua topik ini ya, saudara-saudara ya. Nah, tetapi saudara, kalau kita mau jujur akui, kita jarang memikirkan relasi keduanya, betul nggak? Kita mungkin sering atau pernah ya memikirkan tentang misi, oke? Sebaliknya juga begitu, kita pernah atau sering memikirkan, merenungkan, ya, mempelajari tentang ibadah. Tetapi kita jarang menggumuli relasi keduanya. Hubungan keduanya, ya. Kalaupun kita menemukan hubungan di antara keduanya, biasanya itu sebatas ibadah KKR, ya kan? KKR tahu dong, kebaktian kebangunan rohani, ya. Itu ciri khasnya gereja-gereja Injili. Gereja Injili itu suka bikin KKR, ya. Apalagi zaman saya waktu remaja. Setahun itu bisa 3-4 kali KKR ya. Nggak tahu sekarang ini udah mulai berkurang. Saya juga nggak tahu ini fenomena ini menunjukkan apa begitu ya. Tapi zaman saya remaja KKR itu program utama gereja. Ya, setahun itu departemen misi gereja kami itu mesti ngadain KKR 3-4 kali di gereja sendiri. Ya. Nah,
biasanya kita memikirkan hubungan antara misi dan ibadah sebatas sejauh ibadah KKR. Oh, ini loh hubungannya. Ya, ada ibadah, ada pemberitaan Injil, namanya KKR, begitu. Ya, karena ini memang ibadah yang dirancang khusus untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Tetapi disinilah di dalam khotbah pada pagi hari ini kita akan sama-sama coba merenungkan lebih jauh. Bahwa sebetulnya hubungan antara keduanya itu begitu dalam dan lebih dari sekedar KKR. Nanti saya akan mengajak kita untuk melihat lebih jauh, lebih lengkap hubungan atau relasi keduanya. Nah, sebelum sampai ke sana, mari kita baca lebih dahulu nats yang akan menjadi dasar kita dari Mazmur pasal 22 ayat 23 sampai 32. Ya, walaupun sudah tersedia di depan, tapi saya sangat berharap kita juga membuka Alkitab masing-masing. Mazmur pasal 22 mari kita buka, ya, kitab Mazmur pasal 22 dan kita akan mulai dari ayat 23 langsung sampai ayat 32. Tadi sempat dibacakan oleh pemimpin ibadah, ya, ada beberapa ayat dari sini, ya. Mazmur 22 ayat 23 sampai 32 saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaat yang besar. Nasarku atau janjiku, tekadku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Ayat 27, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia, biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, pemilik kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepada Tuhan akan sujud menyembah semua orang yang sombong, yang angkuh di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Saudara-saudara tetap buka Alkitabmu pada bagian ini, karena khotbah kita, renungan kita akan berdasarkan nats yang baru saja kita baca. Saudara-saudara, melalui atau berdasarkan Mazmur pasal 22 ayat 23 sampai 32 ini, maka saya akan mengajak kita melihat ada dua poin besar bicara tentang relasi antara ibadah dengan misi. Ya, saya akan memberitahukan terlebih dahulu poin utamanya apa, ya, supaya saudara yang terbiasa mencatat khotbah, saudara boleh mencatatnya terlebih dahulu, ya, sebagai outline khotbah ini. Jadi saudara-saudara, berdasarkan Mazmur ini kita akan melihat dua hal. Yang pertama, ibadah sebagai ekspresi misi. Yang kedua, ibadah sebagai destinasi misi. Ya, saya ulangi. Yang pertama apa? Ibadah sebagai ekspresi, ya, atau perwujudan, katakanlah begitu, dari misi, ya, salah satu perwujudan dari misi. Yang kedua, ibadah merupakan destinasi misi, ya, destination, atau apa itu kalau diterjemahkan? Tujuan, ya, dari misi. Tujuan utama dari misi pekabaran Injil ternyata adalah ibadah, ya. Nah, mari sama-sama kita pikirkan satu persatu, saudara-saudara. Mari kita mulai dengan yang pertama. Coba kita ulangi apa yang pertama? Ibadah sebagai ekspresi misi. Saudara-saudara, poin yang pertama ini saya petik dari ayat 23 sampai 27, ya, ayat 23 sampai 27. Saudara-saudara, coba perhatikan lagi, tengok lagi, ya. Kalau kita membuka ayat 23
24 ya dan juga 26 ya. Perhatikan di sini pemazmur berkata, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia ya, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, hei kamu umat Tuhan, pujilah Dia. Ya, segenap anak cucu Yakub muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Ayat 26 coba lihat. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaat yang besar. Perhatikan itu ya. Jadi saudara, berdasarkan ayat-ayat yang baru saya baca tadi, kita langsung menangkap dengan jelas bahwa konteks dari nats ini bicara tentang ibadah umat Tuhan. Ya. Ini bukan penyembahan pribadi yang dilakukan oleh pemazmur ya di kamarnya atau di ruangannya sendiri. Tetapi ini bicara tentang ibadah yang dilakukan bersama-sama dengan umat Tuhan lainnya. Ya, dengan saudara-saudara seiman lainnya. Ya, sebagai satu umat menyembah Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama. Nah, saudara, kita akan memikirkan poin pertama ini, bahwa ibadah sebagai sebuah ekspresi misi. Nah, saya akan mengajak saudara memikirkan begini, saudara ya. Kita mulai dengan begini dulu deh. Ya, saudara, sebetulnya kalau kita bicara tentang penginjilan atau pemberitaan Injil, ya, apa sih bentuk konkretnya? Kalau saudara dengar kata pengabaran Injil, ya, pemberitaan Injil, maka yang langsung terbayang di kepala kita itu apa kegiatannya? Saya menduga kita akan berpikir misalnya ya kegiatan PI pribadi, betul? Iya kan? Di mana kita secara sendiri kita datang ke orang-orang tertentu ya yang belum mengenal Tuhan, lalu kita coba masuk, kita coba ajak ngobrol, kita coba mulai memberitakan Injil ya perlahan-lahan kepada dia ya. Dan memang PI pribadi memang sesuatu yang bentuk yang sangat konkret dari pengabaran Injil. Metodenya banyak ya. Metode yang klasik itu misalnya 4 hukum rohani ya, dan juga ada evangelism explosion, itu yang juga sangat populer ya. Nah, misalnya apalagi saudara selain PI? Ayo coba kalau kita bicara tentang pengabaran Injil, maka apa sih kegiatan-kegiatannya? Ya, misalnya kita mengirimkan misionaris, betul? Ada gereja-gereja tertentu ya yang rajin rutin mengirimkan dan mendukung ya tenaga-tenaga rohaniwan yang memang merintis gereja-gereja di tempat-tempat terpencil begitu ya, misionaris ya. Misalnya juga membagikan traktat zaman dulu ya. Sekarang kayaknya udah jarang ya orang bagikan traktat ya. Zaman saya waktu remaja itu rajin banget orang bagikan traktat itu ya. Ya, kita kalah sama Saksi Yehova. Saksi Yehova masih rajin sampai sekarang bagiin traktat, saudara-saudara ya. Saya belum lama, udah lama sih berapa tahun yang lalu ya. Saya jalan-jalan ke Citraland itu ya. Jadi waktu saya jalan-jalan ke Citraland, saya mau mampir ke Taman Anggrek gitu ya. Jadi saya jalan kaki gitu ya. Bukan Citraland, apa itu ya sebelahnya Taman Anggrek? Central Park ya, maksud saya CP ya. Jadi saya jalan kaki gitu, saya malas bawa mobil, saya jalan kaki lewat menyusuri ada jalan gitu yang nyambungin TA dengan CP. Di situ tuh ada itu loh, orang Saksi Yehova ada outletnya ya. Ini sebelum pandemi, nggak tahu deh sekarang ya. Ada di situ ya. Jadi saya lewat dia lagi bagiin traktat gitu. Wih, rajin banget saya bilang begitu ya. Mana nih gereja-gereja, kagak ada ya. Saksi Yehova lebih rajin daripada kita ya. Ya, dia bisa berdiri di pinggir jalan, dia nggak malu loh. Ya, dia buka meja, ada traktat. Itu tempat jalan orang lalu lalang umum. Hebat sekali dalam hati saya ya. Nah, saudara, itulah hal yang kita pikirkan ketika kita bicara tentang penginjilan, termasuk juga KKR tadi saya sudah sebut ya. Nah, tentu saja saya tidak mengecilkan atau menolak hal-hal itu kegiatan-kegiatan yang bagus sekali ya, yang baik sekali ya, itu bentuk-bentuk yang sangat nyata di dalam kita memberitakan Injil. Tetapi mari coba kita kembali lebih dahulu kepada esensi atau hakikat dari pemberitaan Injil. Apa sih sebetulnya pemberitaan Injil itu? Apa sih sebetulnya misi itu? Ya, kalau kita bicara hakikatnya, sederhana, dengar baik-baik. Yaitu adalah usaha kita
untuk menampilkan, menyatakan sejelas-jelasnya siapa dan karya Tuhan bagi dunia berdosa ini. Betul? Itu esensinya. Oke? Jadi kita jangan ngomong kegiatan dulu, kita tangkap dulu esensinya. Apa itu pemberitaan Injil? Pemberitaan Injil itu adalah bagaimana atau usaha kita menyatakan, menampilkan ya sejelas-jelasnya, seindah-indahnya, sebaik-baiknya siapa itu Tuhan yang sejati dan apa karya Tuhan kita itu kepada dunia yang berdosa. Ya. Nah, kalau kita sudah menangkap esensi ini, maka sebetulnya saudara-saudara tidak terlalu sulit bagi kita untuk mulai mengaitkan dengan ibadah. Karena bukankah ibadah kita juga menyatakan siapa dan karya Allah kepada dunia? Betul nggak? Halo, betul nggak saudara? Kan di dalam ibadah gereja kita meninggikan Tuhan, ya kan? Dalam ibadah gereja dari awal sampai akhir terus menerus kita berbicara tentang Tuhan. Ya. Kita bernyanyi tentang Tuhan dan kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Jadi saudara, ibadah kita perhatikan merupakan sebuah ekspresi misi karena ibadah gereja tiap minggu ya, itu pasti menyatakan siapa dan karya Allah kepada dunia ini. Siapa Allah yang kita sembah itu? Siapa Allah yang sejati itu? Ya, Allah yang maha kasih, Allah yang maha kudus, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia. Coba kalau saudara tidak percaya ya, coba kita lihat dari elemen-elemen ibadah kita. Ya, unsur-unsur yang ada di dalam ibadah GKR Teluk Gong. Ya, nggak usah jauh-jauh deh. Misalnya tadi elemen-elemen sebelum kita khotbah, kita tadi ngapain aja? Ingat nggak? Nggak tidur kan? Misalnya tadi apa saudara? Ya, katakanlah di awal itu tadi kita ada doa pengakuan dosa, betul? Doa pengakuan dosa. Nah, saudara sadar nggak bahwa ketika kita melakukan doa pengakuan dosa, kita sedang diingatkan bahwa Tuhan yang kita jumpai hari ini di GKR Teluk Gong adalah Tuhan yang Maha Kudus. Amin. Itu sebabnya kita mesti mengaku dosa, karena Tuhan yang Maha Kudus sangat serius memandang dosa. Dosa bukan hal yang kecil, dosa bukan hal main-main di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Itu sebabnya setiap kita harus tetap mengaku dosa tiap minggu. Karena walaupun saya dan saudara sudah lahir baru, walaupun saya dan saudara sudah jadi anak Tuhan, tapi mari kita akui dengan jujur, kita masih bisa berbuat dosa di hari-hari kita. Betul? Setelah doa pengakuan dosa, kita mendapatkan apa tadi? Berita anugerah. Ini tentang apa ini? Tentang Tuhan yang Maha Kasih. Amin. Karena ternyata setelah kita mengaku dosa, Tuhan bukan Tuhanlah yang kejam, yang langsung menghabisi kita. No, justru Tuhan adalah Tuhan yang sabar menerima pengakuan dosa kita, dan bahkan lebih dari itu, Dia mencurahkan pengampunan kepada kita. Amin. Apa itu kalau bukan Tuhan yang Maha Kasih? Merciful God, Tuhan yang penuh belas kasihan. Wow. Dan belum lagi kita bicara nyanyian-nyanyian yang kita lantunkan, yang kita naikkan di dalam ibadah. Lagu yang bicara tentang maha kuasanya Tuhan. Lagu yang bicara tentang apa lagi? Kemuliaan Tuhan dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara-saudara, ibadah kita bicara tentang siapa dan karya Allah kepada dunia ini. Ya. Nah, saudara-saudara, perlu kita perhatikan baik-baik. Ya. Kita menceritakan tentang Tuhan, ya, itu bukan hanya melalui khotbah, oke? Tapi melalui seluruh elemen unsur yang ada di dalam ibadah. Itu sebabnya saudara-saudara, kita sebagai orang-orang Injili kita mesti bertobat. Karena jujur, ya, orang Injili itu seringkali menganggap khotbah yang paling penting. Bahkan lebih celakanya lagi, cuma yang penting.
Khotbah hanya khotbah yang penting, yang lain kagak penting. Itu sebabnya orang Injili kalau datang ibadah telat kagak merasa bersalah. Coba nengok kiri, nengok kanan, kayaknya saya tahu orangnya siapa. Ya kan? Betul nggak? Kita kalau datang terlambat ibadah kita nggak merasa bersalah. Ya, kenapa? Karena kita punya alasan. Saya walaupun datang terlambat, tapi saya nggak terlambat dengar khotbah. Ayo lo, ya kan? Kena deh, ya kan? Artinya kita merasa yang penting khotbah, yang lain kagak penting. Salah, tetot. Namanya juga ibadah. Ibadah dari awal sampai akhir itu penting. Karena di dalam ibadah Tuhan mau bicara sama kita melalui semua elemen-elemen ibadah. Amin. Bahkan seorang pemimpin ibadah yang mempersiapkan diri dengan baik, yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, Tuhan bisa bicara lewat dia. Bukan hanya melalui pengkhotbah. Bisa. Saya tidak mengatakan pemimpin ibadah jadi pengkhotbah versi 2 ya. Karena ada WL yang begitu tuh ya. Habis pengkhotbah turun, WL-nya maju, dia khotbah seri kedua. Seolah-olah khotbah yang tadi kurang lengkap, jadi mesti dilengkapin gitu ya. Enggak, saya tidak sedang bicara begitu. Itu bukan poin saya. Poin saya adalah Tuhan bisa lewat siapapun dan apapun di dalam ibadah berbicara kepada kita. Amin. Dan bukan hanya elemen ibadah yang bisa menyatakan siapa dan karya Allah kepada dunia ini, ya, tetapi juga sikap kita, jemaat Tuhan di dalam ibadah. Jangan pernah lupa ini. Sikap kita itu memperagakan betapa besarnya Tuhan kita. Sebaliknya juga demikian, kalau sikap kita sembarangan, sikap kita salah-salan, sikap kita lemah, malas-malesan, maka itu juga memperagakan Tuhan kita itu kecil di hadapan orang-orang lain. Seolah-olah Tuhan itu kecil. Coba bayangkan begini, mari kita pikirkan skenario berikut ini. Misalnya ada orang belum percaya suatu hari datang ke ibadah di sini, ya. Dia duduk di belakang, misalnya ya. Ada orang tidak percaya, belum percaya, duduk di belakang. Dia pengen tahu agama Kristen itu apa sih sebetulnya, apa sih yang mereka lakukan di gereja tiap minggu, misalnya gitu ya. Dia penasaran nih, dia duduk di belakang, pengen jadi pengamat. Coba sekarang bayangkan skenario pertama. Ya, waktu dia duduk di belakang, ibadah dimulai, ya, jemaat banyak yang terlambat. Barangkali waktu bel dibunyi masih 25% jemaat datang. 75%-nya jemaat belum datang, pada rumahnya dekat semua. Kena deh gue, ya kan? Nah, saudara-saudara, coba bayangkan kalau saudara jadi pengamat itu, jadi orang yang belum percaya itu. Dia lihat nih perilaku orang Kristen dalam ibadah, ya kan? Datang terlambat, udah datang terlambat, waktu ibadah bukannya bernyanyi, bukannya ngikut dengan baik, malah buka handphone dulu, ya kan? Bales chat dulu, ya kan? Waktu pemimpin ibadah suruh nyanyi, ngajak nyanyi, bukan nyanyi malah ngobrol, ya kan? Atau mungkin nyanyi tetapi setengah hati, setengah suara, setengah badan, setengah tenaga. Ya. Ya kan? Sangat besar anugerahmu. Apanya yang besar? Nyanyi begitu tuh, malas-malesan. Ya. Coba saudara perhatikan. Kalau saudara jadi orang yang belum percaya itu, melihat semua perilaku jemaat seperti ini waktu ibadah, apa kesimpulan dia tentang Tuhannya orang Kristen? Tuhannya orang Kristen kecil, betul nggak? Itu dia perilaku mereka yang mengaku diri sebagai orang-orang Kristen, mereka sendiri menyembah Tuhan mereka aja begitu, ya kan? Akhirnya orang itu nggak tertarik untuk mengenal lebih jauh tentang siapa Yesus. Lah kita aja jadi batu sandungan. Ya kan? Tapi sebaliknya coba saudara bayangkan skenario kedua. Sebelum bel dibunyikan hampir 100% udah penuh. Jemaat begitu semangat, kelihatan dari mukanya walaupun ditutup masker. Ya kan? Wah, matanya menyala-nyala, rindu sama Tuhan. Terus waktu ibadah dimulai, pemimpin ibadah mengajak bernyanyi. Woi, jemaat semangat berdiri langsung bernyanyi dengan suara yang gegap gempita. Waktu dengar khotbah, jemaat juga dengan penuh perhatian menyimak. Sesekali mengatakan amin. Wih, ya kan? Tanda antusias mendengar khotbah. Coba waktu jemaat seperti ini,
Orang yang belum percaya kalau dia ada di belakang itu, dia mengamati itu. Kira-kira kesan dia apa? Dia akan berkata dalam hatinya, wow, Tuhan orang Kristen, ada sesuatu dengan Tuhan orang Kristen, sesuatu yang luar biasa. Betul nggak? Betul nggak? Saudara mesti ingat loh, perilaku kita itu penting. Ya, perilaku kita nih sebagai para penyembah itu akan memperagakan besar atau kecilnya Tuhan kita. Memang Tuhan kita memang besar ya, tetapi perilaku kita bisa memperlihatkan seolah-olah Tuhan itu kecil. Kalau kita menyembah Dia dengan cara yang salah, dengan cara yang lemah. Ini yang pertama, ibadah sebagai ekspresi misi. Yuk lanjut yang kedua ya. Yang kedua, ibadah sebagai destinasi misi. Ya, destinasi misi. Oke, saudara jangan bingung dengan kata destinasi, walaupun tidak sering kita dengar, tetapi sebetulnya ini dari bahasa Inggris destination, yang artinya apa? Tujuan. Ya, jadi kalau kita mau pergi ke satu tempat, destinationnya apa? Destinasinya apa? Tujuan kita apa? Begitu. Ya. Jadi ibadah merupakan destinasi misi. Ya, tujuan misi. Ketika kita mengabarkan Injil, maka sebenarnya tujuan akhirnya adalah supaya semakin banyak orang yang menyembah Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Poin kedua ini saya ambil dari ayat 28 sampai 32. Ya. Coba secara khusus kita perhatikan 3 ayat. Ayat 28 sampai ayat 30 ya, ayat 28 sampai ayat 30 perhatikan secara spesifik ini. Di dalam 3 ayat ini saudara kita menemukan sebuah pemandangan yang sangat mengharukan ya, bahwa suatu hari kelak seluruh manusia dari segala penjuru dunia akan mengakui Tuhan kita, betul enggak? Bahkan di ayat yang ke-30 dikatakan orang-orang yang sombong, orang-orang yang selama hidupnya di bumi menentang Tuhan, ya, menolak Tuhan, menyerang Tuhan, ya, kelak akan berlutut gentar di hadapan Allah yang sejati. Saya membayangkan saudara di kepala saya orang-orang yang radikal, ya, musuh-musuh iman Kristen, ya, saya nggak usah sebutlah namanya ya, teroris dan sebagainya itu yang ngebom gereja, yang ngebunuhin orang-orang Kristen. Suatu hari kelak mereka melihat Tuhan Yesus dan mereka akan berlutut gentar. Mereka sadar Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sejati. Amin. Ini yang dikatakan ayat 30. Nah, jadi sekali lagi saudara di sini kita melihat bahwa ini bukan hanya tujuan akhir dari misi, ini tujuan akhir seluruh dunia. Tujuan akhir seluruh dunia adalah penyembahan kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudara, tujuan pengabaran Injil, dengar baik-baik. Tujuan pengabaran Injil bukan supaya nambah orang Kristen, gagal. Penginjilan bukan kristenisasi ya, salah itu. Semata-mata supaya orang ini jadi orang Kristen, pindah agama atau jadi Kristen gitu. Enggak, itu terlalu dangkal kalau tujuanmu seperti itu. Tujuan pengabaran Injil juga bukan sekedar menambah jumlah jemaat GKR Telugong. Menambah jumlah keanggotaan gitu ya. Terlalu dangkal kalau saudara hanya berpikir jauh itu. Saudara, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah supaya ketika mereka, orang-orang yang tadinya belum percaya itu, akhirnya mereka boleh mengenal Yesus. Akhirnya mereka boleh sadar betapa berdosanya mereka, betapa mereka tidak punya pengharapan, betapa mereka seharusnya dibinasakan, tetapi di dalam Kristus mereka mengalami, menerima anugerah penebusan dan keselamatan itu. Dan ketika mereka menerima itu semua, mereka meledak di dalam penyembahan kepada Tuhan, mereka memuji Tuhan, mereka menjadi para penyembah Tuhan. Amin. Itu tujuannya sebetulnya. Ya. Saudara-saudara, tujuan itulah yang harus kita pegang baik-baik. Ketika kita memberitakan Injil, kita rindu supaya semakin banyak orang-orang yang mengenal Tuhan sejati itu, pada akhirnya mereka akhirnya menyembah Tuhan. Kita rindu semakin banyak penyembah-penyembah Tuhan yang sejati. Terlepas apapun anggota gerejanya, betul nggak? Betul nggak? Ya.
Saudara kabarin Injil, kalau orang itu terima Tuhan akhirnya ke gereja lain, gak usah saudara kecewa. Waduh, gagal gua nih. Ya, saudara kayak agen asuransi dong namanya itu. Ya, maunya orang tuh beli asuransi saudara aja gitu ya kan. Enggak mesti begitu. Kita mesti punya pandangan kerajaan Allah yang lebih luas. Ketika kita mengabarkan Injil, orang itu nggak jadi anggota GKR Teluk Gong, nggak apa-apa. Ya selama dia bukan jadi anggota gereja setan ya kan. Dia mau ke gereja lain ya nggak apa-apa, saudara. Sama aja, ya menyembah Tuhan juga. Saudara tetap harus bersyukur dan bangga. Saudara, itulah yang dikatakan oleh John Stott ya, almarhum John Stott ya. Wah, ini bagus sekali nih ya. Kalimatnya memang panjang tapi saya bacakan pelan-pelan. Coba saudara dengar baik-baik, resapi dalam hati kita ya. Coba pahami dengan baik ya. Motivasi tertinggi ya, saya garis bawahi kata tertinggi. Motivasi tertinggi dari pemberitaan Injil bukanlah ketaatan kita kepada amanat agung, sekalipun penting sekali. Waktu saya baca kalimat ini saya kaget. Oh, gitu ya. Saya nggak menyangka, ya. Wah, apa maksudnya nih, ya kan? Motivasi tertinggi dari pemberitaan Injil bukanlah ketaatan kita kepada amanat agung. Amanat agung tahu ya, yang tadi saya katakan di Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, ya. Beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Bukanlah ketaatan kita kepada amanat agung, sekalipun penting ya, bukan berarti nggak penting loh, penting. Dan juga bukan kasih kita yang besar kepada mereka yang terhilang. Tetapi, dengar nih, motivasi tertinggi dari pemberitaan Injil adalah semangat dan kerinduan yang membara di dalam diri kita untuk melihat Tuhan Yesus Kristus dimuliakan oleh semakin banyak orang. Amin. Wow. Saya waktu baca kalimat ini saudara, ini semacam pencerahan buat saya pribadi. Jadi ketika kita memberitakan Injil karena kita taat sama amanat agung, itu bagus gak? Bagus! Ketika kita memberitakan Injil karena kita sayang sama orang-orang yang belum percaya, ya kita rindu mereka terima Tuhan, mereka diselamatkan, itu bagus gak? Bagus! Tapi jangan hanya sampai situ. Kata John Stott, motivasi tertinggi, nah makanya saya garis bawahi kata tertinggi. Tertinggi itu harusnya karena kita rindu semakin banyak orang-orang menyembah Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, bahkan saya mau katakan begini saudara. Seharusnya ini menjadi motivasi tertinggi dari apapun yang kita lakukan di gereja. Ketika saudara membuat pemuridan, saudara membuat pembinaan, saudara bikin program-program apapun di GKR Teluk Gong, seharusnya tujuan terakhir, tujuan utama adalah supaya jemaat Teluk Gong semakin menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang lebih baik. Amin. Semakin mencintai Tuhan. Kita bikin pembinaan bukan supaya orang Kristen di tempat ini semakin pintar, kepalanya makin gede, makin sombong. Bukan. Kita bikin pembinaan ini, pembinaan itu, ya, bikin kelas-kelas doktrin, bikin ceramah. Saudara, apapun yang kita lakukan, retret, ya, pemuridan dan apapun itu, tujuan kita harusnya adalah supaya kita rindu jemaat GKR Teluk Gong boleh semakin cinta Tuhan. Dan orang yang cinta Tuhan pasti adalah mereka yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Amin? Amin? Iya dong. Itu tujuan akhir dari kita apapun lakukan sebagai sebuah gereja. Termasuk pekabaran Injil. Saudara, saya ingin mengatakan begini ya sebelum saya menutup ya. Saudara-saudara, bukan hanya ini menjadi motivasi tertinggi ya. Tetapi saudara tahu nggak bahwa ketika kita beribadah ya, kita berjumpa dengan Tuhan yang sejati. Seharusnya ibadah itu juga memberikan kita energi untuk memberitakan Injil. Kalau saudara sungguh-sungguh beribadah dengan baik ya, bukan sekedar datang, duduk, berdiri, ya ngikutin ibadah secara secara ritual begitu ya, cuman karena kebiasaan, kewajiban, ya kan, karena sudah bertahun-tahun jadi jemaat di sini ya. Tetapi kalau saudara sungguh ikuti ibadah dengan segenap hatimu, ya,
Betul-betul saudara menghayati hadirat Tuhan di tengah-tengah kita, di dalam diri kita. Gerejamu boleh gereja kecil, jemaatmu boleh jemaatnya sedikit, tetapi Tuhan yang sama, ya, Tuhan yang ada di gereja besar lainnya, Tuhan yang sama ada di tempat ini. Amin. Kalau saudara dengan penghayatan rohani, saudara berjumpa dengan Tuhan, maka sebetulnya itu akan menyuntikkan energi, dorongan yang besar untuk kita boleh menceritakan tentang Tuhan kepada dunia sana. Itu yang terjadi seperti dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau saudara baca dalam kitab-kitab Injil, ya, setiap kali murid-murid berjumpa dengan Yesus yang sudah dibangkitkan itu, Yesus yang berkuasa menang atas kubur dan atas maut. Apa respon para murid? Apakah mereka setelah berjumpa dengan Yesus yang dibangkitkan mereka diam-diam saja? Enggak, apa yang mereka lakukan? Mereka mengabarkan tentang Yesus yang sudah bangkit kepada orang-orang lain dengan penuh semangat. Betul? Betul? Kalau saudara baca Lukas pasal 24, itu peristiwa yang luar biasa. 2 orang murid Yesus, ya, berjalan pulang ke Emmaus, pulang dari Yerusalem ke Emmaus. Ya, mereka berjalan dengan langkah yang gontai, dengan kepala yang tertunduk, mata yang sembab, ya, dengan raut muka yang murung. Kenapa? Karena mereka baru saja menyaksikan guru yang mereka cintai itu mati di atas kayu salib. Maka pupus sudahlah harapan mereka, ya kan? Mereka pulang dengan harapan yang sudah hilang, tetapi di tengah perjalanan Tuhan Yesus secara ajaib muncul bersama mereka. Ya, awalnya mereka tidak mengenali bahwa orang yang berjalan bersama mereka adalah Yesus yang sudah dibangkitkan. Tahu cerita itu? Lalu Yesus berbicara banyak dengan mereka. Yesus berkhotbah kepada mereka, ya, dari perjanjian lama, bicara tentang Mesias dan sebagainya. Dan ketika sampai di satu rumah, mereka mau istirahat, maka Yesus memimpin perjamuan makan di hadapan mereka. Yesus memecahkan roti, dan disitulah para murid, 2 murid ini langsung sadar, teringat, ini adalah guru kami Yesus. Wow, dia dibangkitkan dari kematian. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Hati mereka berkobar-kobar, betul? Itu tuh, hati mereka berkobar-kobar tuh. Dan apa yang terjadi setelah itu? Hati yang berkobar-kobar itu mendorong mereka untuk kembali ke Yerusalem, untuk menceritakan tentang perjumpaan mereka dengan Yesus yang sudah menang atas maut kepada murid-murid yang lain. Permisi tanya, jemaat GKR Teluk Gong, sudah berapa tahun jadi orang Kristen? Jawab dalam hati. Sudah berapa tahun jadi jemaat GKR Teluk Gong? Sudah berapa banyak ibadah engkau ikuti sepanjang hidupmu sebagai orang Kristen? Saudara tahu nggak kalau kita hitung ya, saudara kalau 10 tahun aja jadi orang Kristen, berarti minimal udah 520 kali saudara ibadah. Betul nggak? Saya nggak hitung ibadah lain loh di luar hari Minggu. Kalau udah tambahin ibadah luar hari Minggu, lebih lagi tuh ya. Kalau saudara udah 20 tahun jadi orang Kristen, berarti saudara sudah 1040 kali ibadah. Kalau saudara 40 tahun, 2080 kali ibadah. Permisi tanya, dari ribuan ibadah itu, pernah gak saudara keluar dari ruang ibadah ini, saudara hatinya membara, menyala-nyala? Karena saudara berjumpa dengan Tuhan di dalam ruang ibadah ini. Sudah mengalami lagi kasih Tuhan yang akbar, sehingga membuat saudara begitu berapi-api mau menceritakan tentang Tuhan di luar sana. Saudara, saya akan akhiri renungan kita, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, apa kaitan ibadah dengan misi? Misi dengan ibadah, ya. Dalam khotbah saya coba memperlihatkan kepada kita sekalian, ibadah merupakan ekspresi misi, karena di dalam ibadah kita menyatakan siapa dan karya Allah yang luar biasa kepada dunia berdosa. Yang kedua, ibadah sebagai destinasi misi, betul? Artinya ketika kita mengabarkan Injil, kita rindu supaya semakin banyak orang bukan hanya mengenal Tuhan, tapi mereka juga menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Mereka menyembah Tuhan yang sejati itu. Itu kerinduan kita, seperti kata John Stott. Maka di penghujung khotbah ini, saudara, saya akan tutup dengan sebuah ayat yang menurut saya sangat bagus sebagai penutup, ya. Saudara, sebuah ayat dari Markus pasal 3 ayat 14. Markus pasal 3 ayat 14 berbunyi begini. Lalu Yesus memilih 12 orang untuk menjadi muridnya yang akan hidup bersamanya dan utusnya memberitakan Injil.
Saudara perhatikan baik-baik dua kata yang saya warnai kuning. Ya, hidup bersamanya dan diutusnya. Saudara, bagi saya ayat ini memberikan kepada kita sebuah pengertian, sebuah paradigma yang luar biasa tentang ibadah dan misi. Bahwa keduanya tidak pernah terpisah, keduanya saling membutuhkan. Perhatikan yang pertama, Yesus memilih murid-murid untuk hidup bersamanya. Maka di sini saya menerjemahkan sebagai ibadah. Ya, kalau diterjemahkan dalam konteks kita. Ya, bagaimana kita hidup dekat dengan hadirat Tuhan. Ya, selalu terarah kepada hadirat Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Di dalam apa? Khususnya di dalam ibadah. Tuhan Yesus mau kita hidup bersama Dia. Tuhan Yesus mau kita sebagai anak Tuhan, kita suka menyembah, beribadah di hadapan hadirat Tuhan. Tetapi jangan berhenti di situ. Karena kita lihat ada yang kedua. Kita jangan jadi orang Kristen yang cuma suka hidup bersama Tuhan. Tapi kita harus sadar, Tuhan mengutus kita. Amin. Amin. Tuhan tidak langsung mengutus kita. Tuhan maunya kita hidup dekat dengan Dia dulu. Karena dengan kita dekat kepada Tuhan, kita mengalami hadirat Tuhan, disitulah kita punya bensin, ya, bahan bakar yang banyak untuk ketika Tuhan utus, kita akan berkata, aku siap Tuhan. Utuslah aku Tuhan. Ya, saudara-saudara, bayangkan seperti paru-paru. Cara kerja paru-paru itu kan dua gerakan, ya kan? Menghirup udara, membuang udara, betul? Udara masuk ke paru-paru. Jangan berhenti di situ, mati kita. Kita harus buang, betul? Itulah kita. Hirup udara, udara masuk ke paru-paru, itu seperti kita. Kita masuk ke hadirat Tuhan. Oke? Tapi jangan berhenti di situ. Karena kita mesti keluar dari paru-paru. Kita mesti keluar dari gereja untuk apa? Memberitakan Injil. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kembali kami naikkan puji syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Karena bukan hanya kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Lebih dari itu Tuhan, hadirat-Mu itulah yang akan menggerakkan kami. Untuk kami boleh menjadi pemberita-pemberita Injil yang penuh semangat dan ketekunan dan kerajinan dan keberanian. Di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya apa yang kami sudah dengar bukan hanya menjadi teori, menjadi informasi pengetahuan yang mengisi kepala kami. Biarlah apa yang kami sudah dengar menjadi semacam perspektif yang mulai hari ini kami kenakan setiap kali kami beribadah. Bahwa ibadah merupakan ekspresi misi. Kami menceritakan, kami memperagakan siapa Tuhan di dalam ibadah. Dan bukan hanya itu, kami juga boleh mengikuti ibadah dengan sebuah pengertian. Di dalam perjumpaan dengan Tuhan, kami digerakkan untuk memberitakan Injil. Kami rindu melihat semakin banyak orang menjadi penyembah-penyembah-Mu. Itu sebabnya kami akan lebih giat memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah itu kami semua sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin.